Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Agustina dengan NIM 2220202084 dari kelas PAI-C, program studi PAI, mata kuliah Filsafat Umum, dan dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi MPDI. Di sini saya akan membahas sedikit tentang cabang-cabang dan aliran filsafat. Cabang-cabang dan aliran filsafat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metafisika. Metafisika terbagi menjadi dua juga. Yang pertama metafisika atau sering disebut dengan ontologi. Ontologi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ateisme, yang kedua agnoitisme, yang ketiga panteisme, yang keempat teisme. Oke, ateisme adalah sebuah kepercayaan yang mempercayai bahwa Tuhan tidak ada. Yang kedua, agnoitisme adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Yang ketiga, panteisme adalah keyakinan bahwa alam semesta merupakan manifestasi dari Tuhan, atau bahwa segala sesuatu merupakan Tuhan, dewa atau dewi imanen yang mencakup segalanya. Dan yang terakhir, teisme secara luas adalah kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Baiklah, yang kedua itu metafisika khusus atau yang sering disebut dengan kosmologi. Metafisika khusus atau kosmologi ini adalah ilmu pengetahuan tentang struktur alam semesta yang membicarakan tentang ruang, waktu, dan gerakan. Jadi, kosmologi berarti ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Oke, yang kedua logika. Logika di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, logika makna luas dan sempit. Yang kedua, logika makna deduktif dan induktif. Dan yang ketiga, logika formal dan material. Yang keempat, logika murni dan material. Dan yang kelima, logika filsafatih dan matematik. Baiklah, selanjutnya adalah epistemologi. Di dalam epistemologi muncul juga beberapa aliran berpikir, yaitu yang pertama empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga positive, dan yang keempat intuisionisme. Oke, selanjutnya ada etika. Etika di sini memiliki dua objek, yaitu objek material etika dan juga objek formal etika. Dan selanjutnya estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Estetika dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat umum. Yang pertama ada idealisme. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dan fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa dan spirit. Oke, yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal adalah terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada empirisme. Empirisme adalah suatu aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Menurut para tokoh yang ada di dalamnya, pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Dan yang keempat itu ada dualisme. Dualisme adalah suatu aliran yang mengungkapkan bahwa realitas terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Yang kelima ada positivisme. Ajaran positivisme timbul pada abad ke-19 dan termasuk jenis filsafat abad modern. Kelahirannya hampir bersamaan dengan empirisme. Dan yang keenam
realisme. Aliran realisme dibagi menjadi dua golongan, antara lain golongan realisme rasional dan golongan aliran realisme alam atau ilmiah. Oke, sahabat kawan-kawan, mungkin itu saja pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Takwa intelektual dan profesional. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.